Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal.
yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
be gracious to you, not turning face toward you, and keep your peace. Oh, say amen. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun pagi hari ini atas gereja Tuhan, atas setiap kita yang hadir pagi ini. Berkat Allah, sejahtera Allah turun atas kita semua. Mari sama-sama katakan. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen, amen, amen. Upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with
menyertai kami setiap hari, sepanjang hari, selama kami bernafas, selama kami hidup. Saudara angkat pujian ini, katakan amin. Mari lebih lagi jemaat, angkat dua tangan kita tinggi-tinggi, singing amin, amin, amin. Tangan kita tinggi-tinggi, saudara. We are standing on holy ground, and I know that our angels all Yesus.
Bersorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Atas penyertaannya bagi gerejanya, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua katakan. Sorakan. Haleluya. Kita melompat, kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Coba lebih lagi. Dengan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia memiliki kehidupan, memiliki kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebesaran ini lebih lagi buat Tuhan Yesus. Katakan dan berkata, kuat dan berkuasa, saat kami bersambut menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang bersuka cita, katakan amin. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nyanyikan sama-sama, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat hati dan tinggi-tinggi katakan. Kami rindukan lawatan bagi gereja-Mu Tuhan. Hari ini
wajib jawab saudara. Saat kita katakan I love Jesus, saudara harus paling keras katakan I love Jesus. Amin. Amin. Sambil pakai tangan. 1, 2, 3, 4. I love Jesus. I love Jesus. Yes I do. Yes I do. Good. I love Jesus. I love Jesus. How about you? How about you? I love Jesus. Yes I do. Lagi. Jesus. Jonathan. I love Jesus. I love Jesus. Yes I do. Yes I do. I love Jesus. I love Jesus. How about you? How about you? Semua. I love Jesus. Yes I do. I love Jesus. Lagi Bapak Ibu semua. I love Jesus. I love Jesus. Yes I do. Yes I do. I love Jesus. I love Jesus. How about you? How about you? I love Jesus. Yes I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes I love Jesus. You love Jesus. We love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes I do. Haleluya, tepuk tangan yang dahsyat. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya Jangan ku sabari. balasanku limpahkan segalanya, anugerahnya Jangan ku sabari. cuma Tuhan aku. Amin. Aku. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu, berkatnya tercerah-cerah. Aku dilimpahi karena lebih lebar lagi Bapak Ibu semua untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Yang diberkati angkat tangan saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Wow, di hari ulang tahun ini Bapak Ibu katakan kanan kiri depan belakang saudara. Saudara sangat-sangat diberkati. Amin. Wow, haleluya. Yang diberkati lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Coba kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Di perayaan ulang tahun HUT ke-25 GBI Tamini Square ini kami rindu menyapa adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan di GBI Tamini Square. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara.
Kami rindu menyambut Shalom ada di tengah. Shalom, selamat datang. Oh banyak, shalom. Shalom, Ini ada berarti bayi-bayi baru nih. Wah iya dahsyat. Bayi-bayi baru yang akan bertumbuh bersama GBI Taman. Ini seperti hadiah di ulang tahun ya Iya, Kak. yes. Shalom, selamat Baik. datang Bapak Ibu Saudara, Tante Om di rumah Tuhan. Ada juga di tengah. Puji nama Tuhan. Kita mau kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi saudara buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita juga mau mempersiapkan pemberian kita. Kita mau persembahan saudara. Siapkan yang terbaik dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Saya undang pelayan yang lain untuk menjalankan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segalanya yang baik datangnya daripada Tuhan. Hari ini kami bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya karena anugerah. Tuhan sebentar kami ingin memberi, kiranya Tuhan Engkau yang berkati pemberian setiap kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkelimpahan. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thy grace, my fears were not to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Pasaran kita Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm was blind, but now I see. Mari saudara kita menyanyi haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
berbahasa roh. Buka hati saudara supaya saudara datang diberkati Tuhan. Beban-bebanmu dia akan dilepaskan oleh kuasa ilahi. Hai umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat kesayangan Tuhan, sembahlah Dia, pujilah Dia. Kita punya Raja di atas segala raja. Dia punya kuasa di tangan kanannya ada umur panjang untuk umat-umatnya, untuk kita. Dengan dirinya ada kekayaan kehormatan bagi kita yang percaya. Dengan firman-Nya, berapa patah kaya rabu resya kalabarabarabar, ya rata kaya rabu rabu, berapa patah kaya rabu, ya rata kaya rasande, ya rabarabarabar. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur anugerah-Mu Tuhan. 25 tahun tidak mudah kami boleh ada di dalam gereja-Mu di GBI Taman Mini Square. Kami tahu gereja-Mu ada di dalam dunia ini. Dunia mengalami kegelapan, mengalami kekelaman, tetapi kami ada di dalam terang-Mu. Kadangkala kami diseret di dalam kegelapan, tapi tangan-Mu menarik kami. Kami boleh ada sebagaimana ada, apalagi kami diberi umur panjang. Kami luput dari virus corona kematian. Bapak, kami punya nafas yang baru, kepanjangan nafas-Mu. Biarlah rencana-Mu boleh terjadi. Ditambah usia kami ini, khusus gereja-Mu yang 25 tahun. Kami jalankan, biarpun seolah-olah kami terseok-seok. Seolah-olah kami ya Tuhan, hampir ya Tuhan tidak mampu. Tetapi ya Bapak, janji-Mu ya dan amin. Selalu menolong orang-orang yang mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Di usia 25 tahun masuk 26 tahun. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru Tuhan Kau berikan pada kami. Karena kami masuk dalam paradigma baru. Bukan statement kalimat paradigma baru, tapi kami tidak mengerti atau tidak melakukan sesuatu yang baru. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Roh-Mu Tuhan. Biar kami menjadi manusia ilahi. Tuhan, manusia yang menjalankan perintah-Mu. Manusia hidup di dalam Roh-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, Kau persiapkan. Kami adalah orang-orang yang gelap akan masuk dalam terang-Mu. Kami adalah orang-orang yang banyak berbuat salah di hadapan-Mu. Kau bersihkan, Kau mandikan. Kau sucikan oleh kuasa darah Yesus. Melalui bilur-bilur Yesus kami menjadi baru. Terima kasih, jadikan kami mempelai Kristus. Jadikan kami gandum bukan lalang Tuhan. Terima kasih kami domba Bapak. Terima kasih Tuhan, domba yang disayangin oleh Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu supaya mengerti firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. 25 tahun. Saudaraku kasih dalam Tuhan. 10 tahun ada di Taman Anggrek. Kalau nggak salah ya, 10 tahun ya di Taman Anggrek ya. Iya. Saudara di sebelah. Saudara, begitu 10 tahun gereja dipaksa harus pindah. Ya, saya, ibu, beberapa pengerja bingung. Kemana 400 jemaat pada saat itu? Saudara, tidak ada tempat, tapi Tuhan izinkan di tempat ini sudah 15 tahun, jadi total 25 tahun. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan. Tuhan Yesus panjang umur di dalam gereja ini. Ya, terima kasih. Gereja ini boleh 25 tahun, saudara. Tidak mudah. Gereja boleh ada, saudara. Tuhan minta pesan pada saya, yaitu 5 pesan. Yaitu jaga hati, jaga perkataan, jaga langkah, jangan kita itu goyah. Ya, saudara, yang terakhir kita harus giat. Berdiri tegap untuk melayani Tuhan. Ya, nah saudara, untuk apa itu semuanya? Supaya kita menjadi mempelai Kristus.
mempelai Kristus. Di dalam Matius 25 seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan bodoh. Hari-hari terakhir Tuhan Yesus datang, ya saudara, 5 gadis bijaksana yang masuk dalam pintu kemuliaan. Nah yang Tuhan inginkan kita seperti itu. Ribuan jemaat Taman Mini, saya percaya saudara kita akan menjadi 5 gadis yang bijaksana, memiliki minyak dan api, pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Amin, itu yang saya jaga. Gak gampang saudara, gereja adalah tempat-tempat orang-orang yang berkumpul, di mana orang yang berdosa, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus. Saudara, menopang gereja itu tidak mudah. Ya saudara, di mana gereja ini boleh ada oleh karena ada penopang, ada tiang, ada pondasi yang kuat. Berapa kali tiang yang rapuh, pondasi yang gak kuat. Tuhan yang menggantikan tiang-tiang itu, saudara. Penopang-penopang itu. Ya itu saudara, ya wakil, pengerja, ya saudara yang gak mampu dibebankan begitu banyak ya. Saudara, tekanan yang begitu banyak, udah merasa lama dan sebagainya. Semua itu seizin Tuhan, seizin Tuhan. Maka Tuhan gantikan selalu tiang pondasi yang baru. Supaya gereja ini tetap menjadi visi misinya Tuhan, menjadi mempelai Kristus. Amin. Kita harus konsisten itu. Buat apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak masuk surga? Buat apa kita mengenal firman Tuhan tapi kita tidak menjalankan firman? Kita tidak akan tinggal di surga. Buat apa? Ngapain kita capek-capek? Kita harus tinggalkan kehidupan yang gak benar. Ya, tapi gak masuk surga. Ngapain? Kita harus masuk surga. Kita harus masuk surga. Kasih tahu satu dengan yang lain. Kita harus masuk surga. Gak tahu usia berapa kita gak tahu. Pokoknya kita harus ada di surga. Kita berjuang ya sama-sama. Amin. Ya beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Jadi gereja GBI Taman Square harus jadi mempelai Kristus. Ya harus. Ya. Tujuan dari gereja untuk memperbaiki kerohanian umat-umat Tuhan. Ya. Tujuan dari gereja untuk memperbaiki kerohanian umat-umat Tuhan, menjadikan umat yang layak di hadapan Tuhan, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara berusahalah untuk berubah ya, pola hidupmu untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Rapture itu pasti ada, pasti ada. Di dalam Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Katanya, nyanyi huruf besar, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada firman Tuhan. Kedatangan Yesus sangat dekat, sudah di ambang pintu, meja perjamuan sudah dipersiapkan. Tinggal saudara mempelainya, itu Kristus, tinggal saudara memberikan waktu. Datang, sudah selesai. Maka di dalam 2 Petrus 3 ayat 1, ini hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah suratan yang kedua. Yang kutulis kepadamu, di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengikat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Siapakah pengejek itu? Bukan orang luar. Ya. Bukan orang yang tidak mengerti firman. Ya. Justru orang dalam, orang yang kita kenal, yang dekat maupun yang jauh. Orang yang melayani maupun orang yang tidak melayani. Pokoknya orang yang di dalam Tuhan. Itu pengejek-pengejek. Dia mendengar waktu Tuhan sudah dekat. Mana dari saya kecil remaja sampai sekarang. Apa enggak jadi pengejek? Ya. Jangan diri kita pun ya saudara dikatakan, dikategorikan pengejek. Mana? Jangan.
Waktu Tuhan itu memang sudah dekat. Kita ini ada di akhir zaman. Di akhir zaman, maka itu saudaraku, orang yang tahu firman itu yang gak percaya. Maka itu saudaraku, jangan kita menambah sebagai pengejek-pengejek. Ayat keempat kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara percaya? Saudara percaya waktu begitu cepat? Ini udah mau November loh. Tak Desember tambah usia lagi. Umurnya bukan ditambah, pendek. Ya. Waktu begitu cepat. 1000 tahun manusia, satu harinya Tuhan. Maka jangan kita menjadi jemaat tidak mengerti. Mana nggak datang-datang. Ya. Saudara jangan. Maka itu kita minta berjaga-jaga ya. Amin. Berjaga-jaga. Tuhan tidak lalai menepatin janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dan nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku kekasih sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Amin. Ya, saudara, saya ulangin ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Berarti Tuhan belum datang, saudara, tapi pasti datang. Waktunya hanya Tuhan yang tahu. Ya, saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu. Para nabi pun tidak tahu. Ya, saudaraku. Nah, dengan belum kedatangan Tuhan, saudara, ini adalah satu anugerah kesempatan untuk merubah hidup kita. Merubah gaya hidup kita. Meninggalkan hidup yang salah. Ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat jika Tuhan datang. Yang lalu kita keadaan masih terkerangkeng, terbelenggu dengan kebiasaan buruk. Atau terpleset apa gak masuk neraka. Ini anugerah. Ini anugerah. Jangan jadi pengejek. Kesempatan untuk kita masuk dalam janji Tuhan. Ya saudara, berarti Tuhan belum datang. Tapi waktu Tuhan sudah dekat. Nah ini anugerah, kesempatan masuk dalam hidup benar. Wah saudara, kasih dan Tuhan baca sungguh-sungguh ini. Ini anugerah, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahami dan tidak teguh imannya, muterbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah saudaraku kasihan Tuhan,
Hari Tuhan. Ini adalah satu kesempatan saudara untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara lihat sekarang orang-orang Kristen. Ya. Di media, saudara, pengkhotbah banyak yang dicari orang. Saudara, pengkhotbah yang bagaimana? Nah, saudara nilai sendirilah di situ. Saudara, yang Tuhan inginkan, saudara, di mana umat-umat Tuhan tuh cari kebenaran. Amin. Amin. Mencari supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini era Pentakosta. Gembala pembina kita, gembala sidang kita katakan Pentakosta yang ketiga. Aminkan. Ya, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita hidup di era Pentakosta. Pencurahan kuasa Roh Kudus, maka orang Kristen, saudara, umat-umat Tuhan yang mau menjadi mempelai Kristus, penuhi hidupmu dengan kuasa Roh Kudus. Percayalah Roh Kudus itu ada. Terima pengurapan. Amin. Supaya anugerah ini jangan kita sia-siakan. Siapa yang bisa menegur hidup kita? Siapa yang bisa mengingatin hidup kita? Siapa yang bisa membimbing hidup kita? Tuhan Yesus sudah di surga kok. Ingat dalam Yohanes 14. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh Kudus. Engkau terima kuasa. Amin. Amin. Supaya saudara selamat, keluarga kita selamat. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Pertama, mengaku dosa kepada Tuhan. Bertobat dengan tulus hati, bukan pura-pura. Mengaku dosa apa saja kepada Tuhan, bukan pada manusia, pada Tuhan. Ya, saudara, bertobat dengan tulus. Jangan setengah-setengah. Dalam Lukas 13 ayat ketiga. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kisah pada 3 ayat 19. Karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima mendengarnya, turutinlah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kita harus mengaku dosa, bertobat dengan sungguh-sungguh. Kedua, mintalah Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, membimbing, mengarahkan hidup kita. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Minta kepada Yesus dan Roh Kudus untuk membimbing, mengarahkan, ya, menuntun hidup kita. Karena kita pertama sudah mau mengaku dosa dan bertobat dengan tulus hati. Dan kedua, minta kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin, membimbing, mengarahkan hidup kita. Dalam Lukas 11 ayat 10, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Amin. Ya, wah, kita punya Tuhan penuh dengan kemurahan, penuh dengan anugerah. Maka pertobatan tidak boleh ya main-main. Serius. Serius. Amin. Berjuang. Yang ketiga, memaafkan, mengampunin orang yang bersalah kepada kita. Ya, jangan naruh dendam. Jangan naruh sakit hati. Tempatnya tidak di surga. Matius 5 itu jelas, saudara. Ya, kita harus rendah hati. Orang rendah hati yang punya surga. Amin. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang keempat, berpegang pada ajaran Yesus, yaitu firman Tuhan. Merenungkan dan melakukan
firman-Nya. Ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara cinta kepada Yesus, mengasihi Yesus, lakukan firman. Orang ngomong cinta, orang ngomong sayang, saudara tidak melakukan, itu bohong. Bohong. Ya, saudara. Seperti kita mengasihi anak kita, mengasihi keluarga kita, suamimu kah, istrimu kah, saudara. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihi keturunanku. Buktikan, lakukan kewajibanmu. Ya. Kata kasih, kata sayang, kata cinta, gampang. Gampang. Apa kata sayang harus ditimpuk dengan bola golf? Atau bola biliar? Atau ditempeleng, dicekek. Tapi begitu udah selesai, aku cinta kok, karena aku sayang, jadi aku cekek kamu. Mari kita mati berdua. Saudara, terjadilah KDRT. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ini hati-hati. Orang ngomong kasih kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan. Maka Tuhan katakan, engkau mengasihi aku, lakukan firman-Ku. Itu buktinya engkau mengasihi aku. Kalau engkau salah, ayo bertobat. Sungguh-sungguh tulus. Terima firman, lakukan. Aku tahu engkau masih dalam kelemahan. Akulah kekuatanmu. Yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Ini saya keadaan belum sembuh nih. Saya bukan kena corona nih ya. Tapi Roh Allah membuat saya semangat. Amin. Ini badan saya agak anget-anget gitu, nggak apa-apa. Ya. Firman ini keringet dingin nih keluar, tapi puji Tuhan. Saudara bergairah buat Tuhan. Haleluya. Siap diberkati? Siap diberkati? Siap diberkati? Siap masuk surga? Siap jadi mempelai Kristus? Ketuklah pintu keselamatan. Yang punya keselamatan adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi. Ya, saudara, aku kasih dalam Tuhan. Yang kelima, tinggalkan keinginan daging. Siapa yang gak punya keinginan daging? Kalau orang gak punya keinginan daging, gak normal. Karena kita hidup masih dalam daging. Berpuasa dan hidup menurut tuntunan kuasa Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Roma 8 ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, yang keenam. Terus berjaga-jaga dan terus berdoa. Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta porah dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lukas 21:36. Berjaga-jagalah stansia sambil berdoa, supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua orang akan terjadian itu, supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, yang terakhir saya tempatkan ini, saudara, mempertahankan. Orang sudah terima kemenangan berapa kali? 2 kali, 3 kali, 7 kali kah? Saudara, ini mempertahankan ini sulit. Kita menerima keselamatan, mempertahankan ini sulit. Maka itu berjaga-jagalah dikatakan di sini. Dan teruslah berdoa, saya tambahkan juga, jangan lupa puasa. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam, saudaraku kasih Tuhan. Berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai kita diakhiri dianggap, ini gak apa-apa. Itu membuat pintu terbuka untuk masuk dalam kesalahan. Hati-hati. Saya sering menemukan orang. Ya, orang yang dikatakan udah usia ya katakan 40-50. Yang sudah mungkin melayani atau belum melayani. Saudara, begitu saudara dia dengar, oh di sana ada tempat
baru, enak. Ya, wah itu mesti dilihat. Contohnya, oke, orang tuh pergi suatu tempat daerah mana, saya nggak usah tunjukkan. Ya, saudara, dia datang. Begitu dia datang, saudaraku kasih dalam Tuhan, ada satu tempat yang dimana lebih vulgar. Ya, sebetulnya kita kalau hidup dalam roh, kita harus berjaga-jaga. Kita tahu tempat itu tidak boleh kita masukin. Karena kita itu hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, kalau kita masuk, mau tidak pengaruh itu, mau tidak mau terpengaruh roh dunia, roh yang dikatakan bukan tempat kita, bisa mempengaruhi iman kita. Meskipun ingin sekedar tahu, ingin biarpun membayar uang seberapapun, asal tahu, itu gak baik. Jangan main-main hal-hal yang seperti itu. Kita tahu di mana kita berada. Di situlah engkau harus berjaga-jaga. Suatu hari engkau gak sengaja, nah itu lain. Tapi jangan faktor sengaja. Itu tempat itu yang tidak layak, jangan masuk. Biarpun dia gratis, jangan masuk. Biarpun dibayar, jangan masuk. Ya, itu saya ingatkan. Maka itu kita harus tahu diri kita. Siapakah kita ini? Siapakah di dalam kita ini? Ada roh Allah. Roh Allah ada dalam kita. Dia tidak mau kita ada di tempat yang salah. Kita harus ada di tempat yang benar. Amin. Di situ roh Allah akan bekerja sangat dahsyat. Jangan hanya sekedar, ingin tahu kok. Saya gak ikut-ikutan. Saya gak ikut mabuk. Saya gak ikut ngeliat yang gitu-gitu. Enggak, pokoknya saya ingin tahu aja. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya saudara, jangan sekali lagi membuka pintu yang bukan pintu kita. Ya, jangan merusak pintu kita. Pintu kita adalah pintu keselamatan. Pintu kita ada dijaga oleh kuasa Roh Kudus bersama malaikat-malaikat Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau kita selalu ada di dalam jalannya. Itu saja saya sampaikan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Kita tetap menjadi mempelai Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bawamu mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bawaku mendekat kepadamu dalam Umat-umat yang rindu berkenan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Saudara sendiri katakan ku nanti. Nantikan saudara dengan pujian ini. Allah Maha Kuasa. Kita masuk dalam kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar lagi. Angkat tanganmu yang rindu,
yang menantikan kuasa. Terima kuasa Roh Kudus. Terima. Buka hatimu. Buka hatimu yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Buka hatimu yang rindu lawatan Tuhan. Yang rindu jamaah Tuhan. Terima. Terima kuasa. Terima kuasa Roh Kudus turun. Turun memenuhi kita masing-masing. Terima kuasa. Terima. Biar api kemuliaan Allah menjamamu, memulihkanmu, memberkatimu, menyembuhkanmu. Terima. Fire. 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 Api Tuhan. Api Tuhan. Fire. 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 Katakan saya terima kuasa. Terima kuasa Roh Kudus turun. Turun. Turun atas saya. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Untuk firman Tuhan, firman yang menguatkan kami, firman yang mengingatkan kami, firman yang akan terus menyertai langkah kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang sudah memberikan firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan para pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk 25 tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Atas nama pengerja seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Mari siapkan hati kita, Bapak Saudara, yang sudah mempersiapkan perpuluhan. Bapak Saudara boleh menaruh perpuluhan Bapak Ibu Saudara di kotak sebelah kiri dan di sebelah kanan mimbar. Dan juga kita siapkan hati kita memberikan persembahan kita yang kedua. Mari saya undang hamba Tuhan untuk boleh menjalankan kantong persembahan. Tuhan Yesus berkati. Kami umat Taman Mini yang setungan untuk bernyanyi. Kami umat Taman Mini
Mini. Tuhan Yesus memberkati. Umas Taman Mini, tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya, satu lagi saya sampaikan bagi saudara-saudara masih orang tua masih ada, jangan disuruh ngomong cucu terus dong. Ya, dibawa dengan Tuhan. Anak saya Jimmy bilang, udah Umas tuh ya suruh datang kepada Tuhan, banyak logowo, memaafkan anak cucunya dan saling memaafkan. Jadi saudara, yuk Taman Mini ada Umas. Ini peninggalan almarhum Ibu Loce, mamanya Moses. Ya, semangatnya luar biasa. Maka Bu Heron dan Bu Vin melanjutkan Umas ini jangan sampai redup. Saya percaya saudara akan seperti ini nanti. Nggak mungkin saudara begini terus. Ya, saya sama Ibu udah masuk Umas loh ya. Saya 63, Ibu 62 udah masuk Umas ya. Dan saudara Pak Adam bentar lagi juga Umas nih. Ya, 10 tahun lagi. Ya, itu saja pesan saya, antarkan mama, ya, papa masih ada kita, supaya papa mama semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sudah membesarkan, menjadikan saudara seperti ini, terus jangan suruh cucu terus ya, kasihan ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Umas GBI Taman Mini. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam prosesi pemotongan kue ulang tahun, mari kita saksikan video berikut ini. 25 tahun ke 25 tahun ke 25 ke 25. Shalom, selamat ulang tahun GBI Taman Mini Square yang ke-25. Selamat ulang tahun GBI Taman Mini yang ke-25 tahun. Selamat ulang tahun GBI Taman Mini yang ke-25. Selamat ulang tahun GBI Taman Mini yang ke-25. Selamat ulang tahun untuk gereja kita GBI Taman Mini yang ke-25. Selamat ulang tahun GBI Taman Mini yang ke-25. Selamat ulang tahun yang ke-25 tahun kepada GBI Taman Mini. Selamat ulang tahun ke-25 GBI Taman Mini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Semakin bersinar, semakin berdampak. Makin dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa. Penuaian jiwa-jiwa terus terjadi. Semakin semangat, semakin unity, Semakin on fire, semakin diurapi. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan bertambahnya jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Maju terus generasi muda. Shalom. Kami GBI Pantai Permata Rayon 1 Batam mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Taman Mini Rayon 1I. Tuhan Yesus akan memakai GBI Taman Mini untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kami dari GBI Solo Pancoran mengucapkan selamat ulang tahun GBI Taman Mini Square. Tuhan Yesus memberkati. GBI Nusa Dua mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Taman Mini Square yang ke-25 tahun. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Selamat ulang tahun GBI Taman Mini Square yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ucapan
ucapan-ucapan yang terbaik sudah didengungkan saudara. Happy birthday, selamat ulang tahun buat gereja kesayangan kita GBI Tamini Square. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan dengan penuh sukacita saya mengundang Bapak Gembala Karayon 1I, Bapak Herondolf Anton beserta dengan Ibu Gembala, Ibu Lucia Elsye boleh maju ke depan. Berikutnya yang akan mendampingi Bapak Jimmy selaku Wakil Gembala boleh maju ke depan. Dan Bapak Adam beserta dengan Ibu Siska boleh juga maju ke depan. Ke area kue yang sudah menjulang begitu indah. Dan Bapak Ibu Koordinator juga boleh mendampingi di depan dan mewakili dari jemaat GBI Taman Mini Square. Bapak Yohanes boleh maju ke depan. Ada Pak Yohanes? Ada? Oh ada. Silakan maju ke depan. Kita akan memberikan doa-doa yang terbaik, tidak hanya tiup lilin saudara, bukan hanya prosesi, tapi ini juga menjadi berkat yang terbaik dari saudara jemaat yang dikasihi untuk gereja Tuhan. Happy birthday, happy birthday, GBI Taman Mini. Kita nyanyi sama-sama ya saudara ya, tepuk tangan sama-sama. Hey, 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 hey. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekarang naikkan doa yang terbaik, katakan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Hormatan sampai selamanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya. Dalam hitungan yang ketiga, kita semua diwakili oleh Bapak Gembala dan Ibu akan meniup lilin bersama-sama dalam hal ini. Mari kita kipas-kipas aja saudara ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Sekali lagi sekarang kita akan potong kuenya yang juga diwakili Bapak Gembala. Tapi kita semua yang ada di tempat duduk boleh sama-sama angkat tangan gini saudara. Angkat tangan saudara. Ya saudara juga harus ikut mendoakan gereja kita. Say all the best, the grace and everything to prosperous buat GBI Taman Mini. 1, 2, 3. Happy birthday. All my life you have been faithful. Silakan kembali ke tempat. All my life you have been so good. With every breath that I am in. Mari tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari arahkan satu hati kita pada Tuhan Yesus. Bapa berkati anak-anak-Mu Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini Engkau rindukan menjadi mempelai Kristus Tuhan. Yalah kami lah umat-umat pilihan-Mu Tuhan.
supaya kami tetap menjadi umat yang layak berkenan, menjadi mempelaimu suatu kelak Kau datang. Kami ada di tempat yang maha tinggi. Kami bersama-sama orang-orang kudus-Mu yang lainnya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah datang, menopang GBI Taman Mini Square yang usia 25 tahun. Apa yang dia perbuat buat Tuhan. Kami percaya Bapa, anak-anak-Mu yang rindu, yang sakit Kau sembuhkan. Yang rindu Tuhan, mereka punya masalah Kau bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu. Apa yang dikerjakan, Allah turut bekerja dan menghasilkan berkat apa yang diperlukan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bagi yang percaya pulang diberkati, katakan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun. Shalom.